Tapi sebenarnya cinta itu tidak pernah menyakitkan sih. Cinta nggak pernah menyakitkan. Yang menyakitkan itu orang yang salah. Orang yang salah. Gue juga sampai share live location tuh 8 jam. Halo, balik lagi sama gue Dika di PDC, Pancing Dia Curhat. Nah, ngomongnya agak santai. Oke. Di konten ini, kita akan dengerin curhat dari narasumber kita atau bintang tamu kita yang punya cerita nih tentang kisah cintanya dia. Hari ini kita bersama Fatbay. Fatbay dengan berbagai kisah cintanya ya. Oh, pahit semua. Iya, emang cinta Iya. gitu ya. Emang, tapi sebenarnya cinta itu tidak pernah menyakitkan sih. Cinta nggak pernah menyakitkan. Yang menyakitkan itu orang yang salah. Orang yang salah. Bagus. Ini ada TikTok nih barusan nanti. Iya. Ada tanya-tanya gitu. Oke, Fatbay. Kita nih pengen ngomongin masalah cinta, tapi kita harus tahu dulu nih, keadaan percintaan seorang Fatbay ini kayak gimana saat ini? Sekarang jomblo. Jomblo. Dijombloin, jadi jomblo, atau mempertahankan jomblo? Gimana ya? Sebenarnya sih kadang ya, pasti teman-teman juga banyak banget yang rasain yang aku rasain. Kadang tuh ada di posisi gak mau punya pacar, Oke. tapi kadang juga ada di posisi pengen punya pacar. Oke. Di saat-saat tertentu. Di saat-saat tertentu. Pada kayak malam-malam jam 1. Iya, kadang Ketika suka lagi pengen, gitu ya. apa namanya, sleep call kan. Nah, bagus. Terus? Lu pernah gak sih kayak gue telepon malam-malam? Kayak dulu pernah Iya, deh iya. ya kan. Kayak gue tuh kalau misalkan mau tidur tuh harus ada yang Nemenin. temenin telepon. At least dengerin cerita. Dengerin cerita. Apalagi kalau lagi capek banget kan. Atau dengerin suara nafasnya dia aja kayak udah. Boros banget ya, napasnya kenceng. Asal jangan ngorok aja. Oke. Ya at least buat temenin aja. Iya, buat temenin. Itu kan kadang jadi kekangenan gitu ya. Tapi udah berapa lama nih jomblo? Sebenarnya ya. Kayaknya di dalam ya. Oke, gimana? Ini jomblo beneran ya yang Jomblo beneran. bukan karena kita bedain deh status jomblo sama sendirian nggak ada yang nemenin, entah itu tanpa status dengan status atau lain sebagainya. Jomblo beneran. Tapi Tapi ya kalau yang deket-deketin sih ada memang. kan ada yang nemenin, ada Temenin apa nih? telepon, Kalau temenin telepon untuk sekarang ini ada sih. ada. Kenapa dia kejebak sendiri? Oh ada ya. Ada tapi ya masih begitu-gitu aja gitu ya. Gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dalam status udah berapa lama? Status jomblo ya. 1 tahunan. 1 tahunan. Oke. Terus kenapa kalau misalnya ada, pasti kan banyak loh, apalagi cewek. Gue nggak tahu ya, kalau gue sih sebagai cowok ya, sebagai seorang yang newbie, baru lagi jomblo. ya, karena gue nggak mudah untuk buat deket lagi ke cewek. Karena kita kan cowok, otomatis mau nggak mau harus kita dulu yang mulai untuk awal lah, yang at least memberanikan diri untuk mulai gitu loh, ya kan? Nah kan kalau cewek kan beda. Kalau cewek ya yang gue lihat ya dari Sido, dari yang lain, dia itu cukup membuka dirinya, maka orang datang dengan sendirinya. Nah itu dia, beda-beda sih ya setiap orang. Kan ada orang yang pengen abis dari satu percintaan ini gagal terus pengen healing dulu, healing tai kucing. Ada yang pengen healing dulu, ngebatasin diri dulu, nggak terlalu terbuka dulu. Nah kalau gue tipe yang itu. Nah kalau batasin diri. Iya, ngebatasin diri dulu, lain. belum bisa untuk membuka diri lagi. Tapi kan ada juga orang yang nggak bisa sendirian. Benar. Ya, nah itulah kalau misalkan ada yang deketin ya udah buat ngebantu proses healingnya dia. Tapi nggak dalam bentuk status. Ya tergantung orangnya kan. Ada yang pengen langsung status, ada yang enggak. Tapi biasanya kalau misalkan yang dalam bentuk status, biasanya itu buat balas dendam deh. Balas dendam? Iya. Karena jadi pelarian gitu ya jatuhnya? Jadi buat pelarian, kayak gitu. Tapi lo sendiri gimana? Berarti kan lo ini udah 1 tahun nggak menjalin sebuah ikatan nih ya, ibaratnya lah ya. Nggak terikat gitu. Lo bebas ngapain aja. Ya kalau lo mau nemeninnya silakan dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa lo nggak mau terikat lagi untuk sampai saat ini? Apa yang terjadi? Gue pengen fokus karir dulu sih. Karena yang kemarin ngerusak karir gue.
Wow, oke. Ngapus YouTube gua. Oke. Ini menarik nih. Ya, ini karena sempet ramai juga. Ya kan? Sempet ramai juga, lo sempet, awalnya kalau nggak salah tuh, lo sempet nggak tahu. Iya. Bener nggak sih ya? Iya. Lo sempet nggak tahu, terus itu gimana sih ceritanya? Ya, intinya, jadi kan gue putusin dia lah. Karena kalau menurut gue dia udah terlalu toksik gitu. Dia toksik? Dia toksik, kenapa? Karena gue kerja tuh, dia selalu bikin mood gue rusak gitu. Jadi ngapa tuh? misalnya Ngelawaknya nggak lucu? Enggak. Terus ngapain dia? Jadi dia itu apa ya? Selalu pengen diperhatiin. Dan gini loh. Jadi bentuk perhatiannya dia itu pengennya selalu lewat ungkapan kata-kata. Oke. Sedangkan kalau gue action. Ya. Dan gue give kan. Beda nih gaya. Love language-nya tuh beda. Beda ya. Nah dia tuh pengennya kata-kata gitu. Kayak kamu udah makan belum? Kamu udah tidur belum? Udah cebok belum? Gitu udah kan. tidur ya? Nggak tahu dong. Iya kan? Oke. Iya. Dia pengennya kayak gitu. Pengennya lu stick gitu ya, tempel terus ya, ngabarin terus ya. Ngabarin gitu. Terus pengennya kayak gitu kan. Kalau gue bukan tipe yang kayak gitu. Gue nggak nanyain, lo udah makan belum? Gue langsung kirim. Gue langsung GoFoodin kayak apa kayak. Atau kirim minuman. Terus kalau misalkan dia sakit, gue bukan yang GWS ya. Enggak anjir, kayak apaan, kayak gitu kan. Tapi dia menuntut itu dari Dia menuntut itu. Sedangkan kayak gue tuh kan juga kerja kan. Betul. Dan gue kerjanya tuh mobile. Dan gue sekarang tinggal di Bogor, pulang pergi Jakarta Bogor kan makan waktu juga, capek dong. Kayak nggak bisa lah untuk setiap saat untuk chattingan atau buat ngabarin dia kayak gitu. Yang penting kan gue ngomong, gue kesini, gue juga sampai share live location tuh 8 jam. Wow, oke. Gue share cuma buat tahu dia. Ya, maksudnya dia biar, yang minta apa lo yang minta? Gue tuh kesadaran sendiri sih. Oke. Dan kadang juga dia suka minta gitu kan. Ya udah gue share aja gitu. Maksudnya biar dia nggak mikir aneh-aneh. Tapi tetap aja mikir aneh-aneh. Padahal gue udah segitunya ya. Terus apa yang terjadi sampai satu titik kok lo bisa akhirnya pecah nih? Nah itu dia, gue udah capek kan. Karena dia tuh selalu minta perhatian dari gue. Padahal gue udah perhatian sama dia. Tapi dia selalu merasa kurang. Sedangkan dia tidak introspeksi sama dirinya sendiri. Dia tuh udah mencukupi gue belum sih? Kayak gitu. Oke. Mencukupi dalam arti? Dalam arti, dia kan bilang gue kurang dalam ngasih perhatian ke dia. Apa dia ngasih perhatian ke gue? Dia cuma minta doang. Tapi mungkin dia kayak gengsi buat ngasih lebih ke lo. Lu nggak ngasih sebaliknya, gue males gitu kali ya? Dia itu ngasih perhatiannya lewat kata-kata. Sedangkan nggak cocok sama lu. Kalau menurut gue, lewat kata-kata doang, netizen juga bisa. Iya nggak sih? Dan banyak banget, bukannya sombong atau kayak gimana ya, tapi memang ya kan followers gue banyaknya cowok ya. Terus kalau misalkan kayak gue update atau apa, mereka suka replay story gue, Kak udah makan belum? Kak jangan lupa makan siang ya. Kayak gitu. Terus apa bedanya lu sama followers gue? Lu nggak spesial. Iya nggak sih? Bener. Iya kan? Apa bedanya? Bener. Dan bahkan followers gue ada kok yang sampai kayak ngirimin makanan atau minuman dia kayak gitu. Lebih di bawah follower lo itu? Iyalah. Secara perhatian ya? Iyalah. Kalau menurut gue ya. Yang lo butuhin gitu kan? Tapi gue nggak pernah yang namanya bilang sama dia bahwa dia itu kurang perhatian sama gue. Gue tuh selalu, oh ya udah, it's okay. Mencoba gitu mengerti dan memahami kan? Iya, gue nggak pernah bilang, lo tuh kurang perhatian sama gue, bla bla bla. Gue nggak pernah sama sekali. Gue tuh ya udah, lo kayak gitu, it's okay. Kayak gitu gue terima. Tapi dia nggak pernah menerima gue. Dia tuh bilang gue nggak perhatian. Padahal gue sering banget ngirimin dia makanan, minuman. Kayak gitu, dia sakit, gue beliin obat, beliin vitamin. Terus pernah satu hari, gue udah kirimin dia obat kan, dia katanya sakit lah, nggak enak badan, pusing, segala macam. Terus gue kirimin obat sama vitamin, terus pas itu, besoknya gue ketemu sama dia. Udah diminum belum obatnya? Ya kamu nggak ngasih tahu aku buat diminum, nggak ingetin aku buat diminum. Gini lah, lo udah gede, gue udah kasih nih obat. Ya lu punya kesadaran sendiri, itu buat badan lo minum. Gue nggak 24 jam ada buat lo, dan bisa ngechatin lo terus gitu. Kayak gitu, jadi kayak gue kesel sih. Sekarang kalau misalkan lo udah ngasih gue obat, tapi gue nggak minum, lo gimana? Kesel gak? Sedih lah. Sedih kan, kayak nggak dihargain kan? Betul. Apalagi alasan dia nggak minum adalah karena lo nggak confirm untuk nyuruh dia. Iya. Gitu kan. Kayak gitu lah pokoknya. Jadi toksiknya itu adalah ya gitu, dia selalu minta gue buat ngabarin dia. Terus dia tuh selalu curigaan.
Oke, curiganya tuh apa nih yang menurut lo, kok lo sampai segininya sih gitu? Jadi kayak apa ya, gue kan Jakarta Bogor kan lumayan ya jauh ya, perjalanan juga capek banget. Dan gue mobile gitu, kadang syuting di Tangerang, Bekasi kayak gitu. Dan itu tempatnya pindah-pindah. Otomatis gue harus ngelihat maps itu dari kiriman orang. Oke. Ya kan? Yang dimana dikirimnya itu lewat WhatsApp. Yeah. Jadi gue di jalan tuh gue online ya, gue ngabarin orang kantor, ngabarin orang yang mau gue syuting di sana, kayak gitu kan. Terus gue buka WhatsApp online, dia ngeliat gue online tapi gue nggak balas dia marah. Wow, ya. Ini sering ya, ini banyak yang kayak gini juga sebenarnya ya. Iya. Karena online-nya WhatsApp. Iya, online. Sedangkan kita baca skrip juga di WhatsApp. Betul. Dan gue kan nge-host ya, otomatis gue harus bacain dulu tuh siapa sih bintang tamunya yang mau gue wawancarain, dan apa aja sih hal-hal yang menarik dari bintang tamunya. Jadi bisa dibilang lu kerja juga harus lewat handphone gitu ya? Kan, gue nggak bisa lepas dari handphone. Gue online pun itu gue baca skrip. Betul. Gak mungkin kan gue langsung gue dongo gitu ya. Gue nggak tahu apa-apa nih, gue mau wawancarain lu tapi gue nggak tahu apa-apa tentang lo. Dan dia nggak ngerti itu. Dia nggak ngerti itu, jadi dia selalu bikin gue bete, mood gue bete. Kemana sih online chattingan sama siapa sih? Oh, berarti itu udah berapa lama terakhir akhirnya lu kayak, itu kan akhirnya jadi cuma masalah yang terjadi dalam komunikasi lo gitu. Iya. Ya kan, lu mungkin ketemunya jarang, lu sibuk dengan kesibukan, lu sering ketemu, tapi lu sibuk dengan kesibukan masing-masing gitu kan. Tapi yang ada ketika lu harus ngobrol adalah ya debat-debat itu. Iya. Ya kan? Udah berapa lama tuh dari terakhir hubungan lo? Nah, kan gue pacaran sama dia itu karena dia bilang dia bisa ngerti kerjaan gue. Oke. Terus, baik banget nih, gue udah bilang, gue kan kerja di entertain nih, pasti banyak cowok-cowoknya juga, kayak gitu kan. Awal-awalnya sih dia ikutin, kayak gitu kan. Masih mencoba jadi nice guy gitu ya. Makanya kayak gue ngerasa, wih baik banget nih cowok, bisa ngertiin. Gue kan bilang sama dia sebelum jadian, gebetan gue gak kuat loh. Karena pekerjaan gue, kayak gitu kan. Terus, kata dia nggak apa-apa lah, itu kerjaan kamu cari uang dari situ, it's okay, kata dia. Oh ya udah, tapi kesini-sininya lama kelamaan dia mulai toksik, kayak gitu, mulai curigaan segala macam. Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Bahkan gue kan kalau misalkan syuting di bengkel ya, itu kan ada abang bengkelnya. Nah gue tuh dari Bogor ke Jakarta kan lumayan perjalanan sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Nah, gue kan capek ya. Jadi gue lagi dandan itu di make upin, ya udah gue nggak megang handphone, gue tidur. Jadi gue di make upin sambil tidur. Terus udah beres make up, gue baru megang handphone dong. Terus gue story dulu sebelum gue syuting. Gue belum balas chatnya dia. Karena ya udah gue maksudnya. Ya lu lagi kerja terus lu pengen update aja gitu ya? Update aja gitu. Nggak ada kepikiran kemana-mana gitu ya? Nggak ada kepikiran. Terus kayak sambil ngobrol gitu kan, bla 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 sama si abang bengkelnya kan. Terus udah kayak gitu. Dia bilang, oh pantesan aja chat aku nggak dibalas, lagi asik sama bang bengkel. Wow. Apa sih gue kerja? Terus dia bilang, aku cemburu. Lo cemburu sama bang bengkel ngapain? Hey, emang lo pikir gue ngapain di sana? Lo pikir gue macem-macem sama bang bengkel? Kayak nggak masuk di akal cemburunya tuh, ngerti nggak sih? Kecuali kalau misalkan gue sama lo nih main nih FTV, ada adegan pacaran, pelukan, ciuman, lo boleh lah cemburu. Terus lo gitu. Gak ada kabar dalam spare waktu lo lagi free gitu kan? Kan gitu, jadi aduh gue udah capek dari Bogor ke Jakarta, terus gue mau kerja, moodnya dibikin hancur kayak gitu, dan itu sering banget. Wow, terus akhirnya gongnya, berarti kan ini kan jadi apa ya? Ini jadi sebuah cerita traumatik gitu kan. Kalau misalnya lo lihat yang sebelumnya lo udah wanti-wanti di awal hubungan, lo bilang nggak ada yang kuat lo sama kerjaan gue gitu, terus dia yakin dan percaya dan lo akhirnya percaya, abis itu ternyata lambat laun nggak jadi juga gitu kan. Akhirnya gimana? Gongnya lo pecahnya tuh karena apa? Pecahnya itu udahnya ribut kah atau baik-baik kah atau gimana? Ya karena gini sih, gue udah pernah bilang sama dia, gue bakalan singkirin siapapun yang ngalangin karir gue. Gue bilang kayak gitu kan, dan gue sering banget putusin dia, tapi dia bilang udah berkali-kali. Terus sampai akhirnya gue capek kan, udah bener capek karena insight Instagram gue tuh turun banget.
Dan itu udah nggak ada endorse. Sedangkan gue kerja juga, gue sering banget batalin syuting buat ketemu sama dia. Dia bilang kan, aku udah luangin waktu. Lo nggak luangin waktu. Lo kerja kantor yang libur Sabtu Minggu. Dia libur hari Minggu aja. Oke. Lo libur hari Minggu, terus lo bilang lo luangin waktu buat gue hari Minggu. Itu lo nggak luangin waktu. Iya nggak sih? Emang jatah lo libur. Sedangkan lo nggak ada effort untuk luangin waktu buat lo gitu kan? Iya, sedangkan kalau gue kan Sabtu Minggu gue tetap kerja. Karena waktunya tentatif gitu kan? Iya, kalau kayak kita. Jadi akhirnya kan lo udah capek nih. Terus endingnya apa yang lo lakukan sama hubungan kalian ini? Ya udah, gue putusin kan, karena gue ngerasa udah benar-benar apa ya, dia toksik banget. Terus juga dia nurunin karir gue lah. Istilahnya kayak gue mundur lagi. Engagement lo itu engagement gue waktu itu kan awal-awal gue pacaran sama dia tuh followers gue masih 30 ribuan kan. Tapi engagement gue tuh nyampe ke 2 juta. Untuk followers yang 30 ribu dengan engagement yang segitu itu kan gede banget kan. Betul. Terus pas sama dia, lu tau gak berapa engagement gue? 95 ribu. Serius? Turunnya jauh banget ya? Parah kan? Itu karena ya itu gue nggak boleh foto-foto. Dia juga berarti ngelarang lo foto? Iya, dia kan nggak boleh yang seksi-seksi kata dia kan. Kata gue udah bilang dari awal gue pakai baju ya seksi kayak gini, lo bisa terima gue atau enggak? Dia bilang terima. Jadi kayak cowok tuh apa ya? Awalnya biar dapet doang udah dapet, ya lo milik gue. Padahal kan gue bukan milik lo anjir. Betul. Gue masih milik diri gue sendiri. Bahkan kalau kita menikah pun kita masih punya milik hak kita sendiri. Lo untuk melakukan sesuatu gitu kan, kebebasan lo untuk diri sendiri kan. Iya, kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue putusin dia. Gue udah bener capek karena waktu itu lagi photoshoot. Terus gue upload foto yang rada seksi, tapi lu tahu kan seksi gue tuh segimana sih? Iya. Emang karena badan lu aja udah bagus gitu, jadi maksudnya kelihatannya aja pas cuttingannya di lu kelihatannya seksi gitu kan? Iya, padahal kan gue nggak pernah mau foto yang dikempit-kempit gitu atau gue pakai gue pakai bikini atau kutang doang kan, gue nggak pernah. Gue pakai apa? Pakai kaos kayak gini. Ya kalau kelihatan seksi itu bonus dong. Dan gue nggak pernah. Gimana ini diperban? Mungkin kan? Iya kan. Kan gue harus copot dulu toket gue kan. Nggak gitu loh. Iya. Jadi ya emang dia udah bingung aja gitu kan. Udah nggak tahu harus gimana lagi. Dia takut mungkin nggak sih fase itu dia jadi takut kehilangan lo? Nah itu dia tuh takut kalau karir gue semakin naik nanti ada cowok yang lebih dari dia ngedeketin gue. Berarti dia udah mulai merasa nggak percaya diri? Ya, kalau menurut gue itu karena keinsecureannya dia, gitu. Ya seharusnya gini ya, ketika karir gue naik ya lu juga harus naik dong karirnya. Iya. Apalagi lu sebagai cowok kayak gitu kan. Ya ini enggak, dia nggak bisa naik, ya gue nggak boleh naik. Ngerti gak sih? Dia minder, tapi dia juga diem-diem aja nggak berkembang gitu ya. Nah yang sakit hatinya gue itu ketika gue tuh pengen karir dia naik, tapi dia malah jatuhin gue. Betul. Itu sih. Akhirnya lo putus nih. Kita sampai ke titik lo putus. Gue putus. Baik-baik atau enggak? Dia kalau biasanya cowok udah toksik nggak terima. Dia nggak terima. Dia nggak terima. Dia kan udah gue putusin pada saat itu, dia langsung hapus channel YouTube. Tapi kan lo waktu itu nggak tahu tuh. Gue nggak tahu. Lo kan sampai update kalau ini kenapa ya? Gitu nggak sih? Ini siapa sih yang hapus gitu nggak? Iya. Nah itu lo nggak tahu tuh awalnya. Gue nggak tahu awalnya. Itu berapa hari setelah lo putus? Ingat nggak? Gue putus itu kan gue putus, tapi gue besoknya dia mohon-mohon sama gue buat nggak putus. Akhirnya gue balikan lagi sama dia. Masih bisa balikan lagi? Masih balikan lagi. Padahal gue udah bilang gue udah bulat putus gitu. Tapi dia kayak itulah. Terus ya udah oke, ini kesempatan terakhir kata gue gitu kan. Terus ya udah kita masih jalan sampai 1 minggu kemudian dari yang habis gue putusin itu, gue baru tahu YouTube gue hilang, video-video gue hilang. Yang gede-gede ya? Yang gede-gede. Itu karena gue mau ngajakin orang collab. Kan biasanya kalau kita mau collab kan kita ngasih lihat yang videonya yang gede kan viewsnya. Terus itu nggak ada. Terus gue nangis, gue telepon Alza. Telepon Alza, gue nangis. Kenapa? Ya udah, suspeknya siapa? Ya suspeknya siapa lagi? Waktu itu udah langsung mikir ke sana? Karena yang dihapus itu, bahkan video lama yang viewsnya nggak terlalu gede, itu sama mantan gebetan gue kan. Oke.
dihapus. Dihapus juga. Ya siapa lagi suspeknya? Yang ngapain dia ngehapus video yang viewsnya nggak terlalu gede? Terus akhirnya gue tanya lah sama dia, itu kamu bukan yang ngapus? Dia bilangnya nggak mungkin lah, kata dia gitu kan. Oke, masih baik-baik. Lu juga masih kamu? Kenapa? Masih ngomong dia masih baik gitu? Masih aku kamu. Oke, gue nggak mau juga nuduh tanpa ada bukti. Oh oke, bukan loh. Oke, simpen ya. Sampai pada akhirnya gue cari tahu lah. Karena dia hapus di story juga semuanya, jadi udah gitu. benar-benar nggak ketahuan kan. Bersih hilang. Bersih kan. Terus akhirnya ya namanya juga jejak digital ya. Pasti ada aja lah ya. Kelacaknya gara-gara apa? Ketahuannya gara-gara apa akhirnya? Ketahuannya itu gue nemu ada di email. Ada di email. Emailnya? Email gue. Email lo? Gue lacak kan. Ada yang masuk device gitu bukan? Ada masuk device, ada. Pokoknya adalah nanti dia nonton ini, dia tahu. Oh nggak boleh tahu harusnya. Pokoknya gue dapetin beberapa bukti-bukti bahwa dia yang hapus. Karena IP address-nya, laptopnya. Oke, benar. Intinya kayak gitu. Akhirnya dia. Terus pas gue tanya lagi, dia masih nggak ngaku. Oke. Terus gue bilang, gue mau masukin orang yang hapus ini ke penjara. Soalnya udah kelacak IP address-nya. Dan teman gue memang ada omnya yang di Mabes Polri. Gue emang mau dibantuin sama teman gue yang di Mabes Polri. Emang lu mau? Emang mau. BAP-in. Iya, terus? Karena kan itu udah merugikan dong. Gue penghasilan juga dari YouTube lumayan. Betul. Ada endorse, ada AdSense. Betul. Ya kan? Terus gue mau laporin, gue bilang ke dia, gue ini mau bikin BAP. Terus nggak usah lah, udah sini aku bantuin buat balikin YouTube. Itu kan dia ngapusnya tanggal 31. Tanggal 31. Sedangkan itu gue udah sekitar tanggal 10-an lah. Itu udah lebih dari 1 minggu pokoknya. Jadi itu YouTube nggak bisa dibuat dibalikin. Video udah YouTube. Udah lewat seminggu. Karena katanya YouTube itu 1 kali 24 jam itu udah benar-benar dihapus gitu. Kecuali dia partner YouTube. Nah, gue juga udah berusaha untuk buat balikin kan ke ngehubungin YouTube kreator. Tapi nggak bisa. Nggak bisa balik karena udah lama. Terus udah kayak gitu, akhirnya gue bilang kan gue mau ke polisi. Ini udah ditungguin soalnya. Terus kamu nggak kasih kesempatan aku buat balikin buat gitu balikin videonya. Udah nggak bisa. Aku udah sama orang IT dari ITB, nggak bisa. Pokoknya dia tapi tetap bersikeras, enggak, gue bisa kok. Iya, bisa kok. Kemarin juga aku hapus video YouTube aku, terus aku balikin bisa. Ya lu cuma 1 kali 24 jam kali. Ini udah 1 minggu lebih, kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah ya, aku mau ini dulu, mau ke kantor polisi dulu. Terus kata dia, kamu mau penjarain orangnya? Iyalah, aku nggak peduli siapapun orangnya, aku bakal penjarain. Terus kata dia, terus kalau aku, maksudnya kenapa kok kamu? Kata gue gitu kan. Kamu mau penjarain aku? Kata dia gitu. Hah? Oh ya? Kok penjarain kamu? Ngapain aku penjarain kamu? Itu via call? Iya, dan gue rekam. Seriously? Masih ada rekamannya. Terus? Gue nggak goblok gitu kan. Jadi pas gue telepon dia, gue langsung rekam. Terus udah kayak gitu, ngapain penjarain kamu? Emang kamu salah apa? Ngapain aku penjarain orang yang nggak salah? Emang kamu yang hapus? Gue bilang kayak gitu. Terus kalau misalkan aku yang hapus, kalau misalkan kamu yang hapus, kamu bilang kamu nggak hapus? Gitu gue gitu kan. Terus ya aku nggak peduli sih mau siapa, mau kamu, mau siapa, ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kata gue gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, iya aku minta maaf, iya. Wow. Apa yang lo rasain saat itu? Kecewa banget lah. Lo tahu kan, gue bikin YouTube tuh kayak gimana? Gue ngedit sendiri, gue ngevlog sendiri. Itu sebelum sama dia? Gue kan YouTube itu sebelum sama dia? Sebelum sama dia lah, jauh. Udah 1 tahun YouTube gue jalan. YouTube gue juga udah naik dari yang 0 sampai sekarang sampai 37 ribuan lah waktu itu. Terus berarti waktu itu kan dia ngomong itu telepon nih? Telepon. Apa yang reaksi lo ketika dia ngomong itu? Kamu jahat deh, kata gue gitu. Serius lo? Masa gitu? Iya. Hah? Iya? Tega ya kamu. Kamu tahu aku bangun itu. Iya, bla bla bla. Terus dia, udah sini aku balikin, gak usah.
itu udah nggak bisa. Ya udah tunggu aja. Aku mau ke polisi sekarang. Wow. Dan akhirnya? Terus akhirnya ya udah gue tutupkan teleponnya. Terus akhirnya dia ya udah ngomong kan sama gue, minta maaf bla bla segala macam. Ya udah, lo bisa apa? Lo bisa apa? Kalau gue nggak kepolisiin. Ya udah, akhirnya dia datang ke rumah. Itu juga gue yang minta. Ya udah, datang ke rumah, kalau misalnya lo mau minta maaf, datang ke rumah. Minta maaf juga sama orang tua gue. Maksudnya tuh dia tuh kayak udah yang mau serius gitu lah sama gue. Berarti udah ada omongan ke orang tua juga? Untuk serius enggak juga sih. Maksudnya kan udah ketemu kayak, orang tua udah? Enggak. Cuman maksudnya kayak udah deket lah sama orang tua. Iya, dia udah deket sama orang tua lu maksudnya. Ya udah, lu minta maaf aja. Gue juga kan duit gue juga pasti gue kasih ke orang tua gue kan. Betul. Sekarang nggak ada. Mau gimana? Benar. Ya gitu. Wow. Berarti emang jatuhnya lu ke krisis kepercayaan ya? Iyalah, dan gue jadi kayak males pacaran tuh, gue takut nanti gue dijatuhin lagi. Makanya lu cuma bertahan sama hubungan yang belum terikat karena lu tahu gue nggak yakin kalau nanti lu udah terikat sama gue, lu bakal tetap mempertahankan gaya lu sekarang ini gitu kan ya? Kayak gitu. Males sih gue kayak dikekang-kekang. Padahal gue sendiri punya batasan diri gitu kan. Gue bisa kontrol diri gue sendiri. Lo nggak usah terlalu ngekang gue. Semakin gue dikekang, gue semakin apaan sih lu? Kayak gitu kan. Sedangkan lo nggak ada, lo bukan siapa-siapa, lo pacar. Apa yang mengikat kita tuh nggak ada. Kecuali pernikahan ya. Ada kan. Tanda tangan. Jelas gitu ya. Nikah, iya kan. Tapi lo, apa yang lo takutin berarti sekarang dalam sebuah hubungan gitu? Yang gue takutin dalam sebuah hubungan sekarang, apa ya? Ya itu krisis kepercayaan. Gue takut. Gue nggak percaya. Susah buat gue percaya. Padahal lo butuh ya? Butuh orang sih buat support. Lo butuh orang kan? Iya. Maksudnya butuh orang untuk nemenin lo, untuk bagi cerita, untuk sharing. Dan ya gue sih ngelihatnya makin kesini, hubungan yang lo cari memang hubungan yang nggak menye-menye atau artinya cuma cinta-cintaan, romantis, bukan gitu doang gitu. Tapi lo nyari seseorang, dan yang sebelumnya yang si orang ini juga kayaknya bukan, gue ngelihatnya bukan orang yang kayak wah banget kan. Lo juga ada sesuatu yang lo cari dari dia juga yang lo butuhin gitu kan? Karena gini ya, jujur ya, gue apa ya, gue bukannya semua atau kayak gimana, tapi kayak yang deketin gue itu kayak oke lah, secara finansial kayak gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang punya duit banyak, yang gue kenal ya, dan di lingkungan gue, nggak semua loh, nggak semua, tapi yang di lingkungan gue itu kayak mereka tuh sering banget selingkuh. Jadi kayak ya udah deh sama yang biasa-biasa aja, it's okay. Yang penting dia setia. Dia setia sih. Betul. Tapi ada masalah lain. Tapi toksik banget. Dan jujur ya, kalau untuk pengeluaran lebih banyak gua kayak yang ngeluarin. Seriously. Wow. Dan banyak, kalau menurut gua ini adalah kasus yang cukup banyak orang-orang cantik seperti Fatbay dapetin. Ketika orang ngerasa, cewek cantik tuh pasti nggak ada pacarnya ya. Cewek cantik pasti pacarnya banyak ya. Pacarnya banyak yang mau ya. Banyak yang ngerebutin ya, enak gitu ya. Pasti lu semua dikasih ya gitu. Tapi banyak yang kasus kayak Fatbay ini yang akhirnya malah dia yang kecintaan duluan. Dia yang ngasih, dia yang ya udahlah. Sebenarnya kalau gue bukan kecintaan ya, tapi memang love language gue tuh gue ngasih kayak gitu. Ketika gue cinta sama orang ya gue ngasih. Bentuk barang, apapun, makanan, minuman, kayak gitu lah. Kayak gitu. Jadi ya, akhirnya si cowok ini, yang terakhir ini, dia sebenarnya udah mendapatkan apa yang orang lain mau dari lo, tapi dia nggak bersyukur sama itu. Parah akhirnya, sih. Dan dia terlalu insecure sama dirinya. Nah, itu sih masalahnya. Dia insecure karena dia merasa di bawah lu? Merasa di bawah gue pendapatannya. Padahal gue tidak pernah mempermasalahkan pendapatannya dia ya. Tapi ya udah, lu nggak usah kekang-kekang gue lah. Gue kan nyari duit. Emang lu ngasih gue duit? Gue sampai ngomong kayak gitu. Gue sampai sekasar itu. Kasar dalam arti gue bilang, emang lu ngasih gue duit? Kan enggak. Iya kan? Sedangkan gue kebutuhan hidup juga banyak. Betul. Lu tidak mencukupi, tapi lu ngekang-kekang gue nggak boleh kerja, dan lu bikin mood gue rusak ketika gue kerja. Betul. Gitu. Wow. Berarti ke depan
apa yang lo butuhin dari seorang laki-laki biar at least kalau menurut gue yang nemenin lo saat ini ada yang bisa kasih yang mereka punya buat lo, gue rasa banyak. Tapi apa yang lo butuhin dari lo sendiri untuk sebuah hubungan yang lo mau ke depannya? Hubungan yang gue mau ya, yang penting satu saling percaya dan saling support. Itu aja sih. Berarti orang biasa kah? Rata-rata enggak, gue udah gak mau deh. Gue udah trauma anjir. Enggak. Harus, bukan harus ya, tapi kayak, mungkin ngelihat orang yang punya kesibukan juga. Yang punya kesibukan juga. Dia juga sebenarnya punya kesibukan, tapi mungkin kurang banyak. Kurang banyak. Yang sibuk lebih sibukan lo ya. Lebih sibukan gue kayaknya. Jadi kayaknya gue ya minimal itu setara sama gue. Atau enggak ya di atas gue. Karena gue takutnya kejadian lagi, dia insecure atau kayak gimana. Dan ada ego cewek juga loh. Oh ya? Ada. Jadi kenapa cewek itu harus cari kalau bisa yang di atasnya yang lebih dia. Di atasnya. Ya. Gitu. Ya itu emang itu adalah salah satu naluri seorang wanita yang takutnya nanti malah terjadi kayak kasus lo ini karena dia nemu yang di bawahnya, si cowoknya malah yang insecure gitu kan. Malah nurunin kita kan. Betul banget. Kayak gitu. Makanya ya udah sama yang setara aja lah. Berarti ya pengusaha, seniman, itu seniman ya, artis. Ada yang gitu-gitu kali ya. Ya at least yang bisa ngerti kesibukan lo dan tahu kalau lo sedang melakukan pekerjaan di saat-saat lo emang harus bekerja gitu ya. Iya, benar, harus kayak gitu. Dan punya love language yang sama nggak sih? Karena kayaknya kalian itu love language-nya beda banget, jadi nggak ketemu aja. Sebenarnya kita tuh harus saling mengerti aja sih love language-nya masing-masing kayak gimana. Misalkan lo love language-nya action kayak gitu kan. Ya udah nanti gue bakal lebih banyak action buat lo kayak gitu. Jangan memperlakukan seseorang itu dengan love language kita karena nggak akan kenyang dia. Wow. Iya nggak sih? Misalkan lo sukanya tuh ayam KFC. Tapi gue ngasih lu nya ayam McD, lo kenyang sih, tapi lo tuh nggak bahagia gitu, nggak puas gitu. Karena kita ngasihnya sesuatu yang bukan lo sukai. Jadi berarti lo harus tahu juga apa yang pasangan lo butuhin gitu ya? Iya, benar banget. Oke deh. Terakhir, arti cinta buat seorang fuckboy? Gitu. Apa ya anjir ya? Arti cinta? Cinta ya cinta. Arti cinta apa ya? Cinta itu anugerah dari Tuhan sih, udah itu aja. Gue nggak tahu adik. Oke deh kalau gitu fuckboy, thank you. Iya, sama-sama. Semoga ini menjadi pelajaran ya, karena gue rasa banyak banget sih yang kasusnya kayak lo juga. Jadi semoga wanita-wanita cantik bertemu dengan pria yang tepat. Iya, amin. Mubazir soalnya. Dan satu lagi, ketika lo berada di satu hubungan yang lo rasa ini sudah nggak sehat, jangan pernah takut untuk melepaskan. Itu dia. Karena lo nantinya akan bertemu dengan orang yang tepat ya. Insya Allah. Amin. Lo juga. Amin. Doain ya. Berarti yang kemarin nggak tepat. Oke, kalau gitu ini kan beda konten ya. Kita jangan nembak-nembakan. Ya. Gue dari tadi nggak nembak lo. Oke, kalau gitu thank you banget Fatbay untuk waktunya dan ceritanya ya. Terima kasih udah curhat di sini. Iya, sama-sama. Semoga nanti ada curhatan lainnya yang bisa kita ceritain lagi. Tapi curhat yang bahagia. Yang baik-baik. So, thank you Fatbay. Thank you. Dan thank you juga buat yang nonton. Kritik dan saran kami buka nih di kolom komentar ya. Kalau kalian pengen cerita juga, punya pengalaman yang sama kayak Fatbay, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa kita angkat jadi cerita juga dan buat pelajaran dari Fatbay ya. Oke, sampai jumpa lagi di PDC selanjutnya. Bye-bye.